Dengan berlandaskan politik luar negeri, Indonesia telah bergabung dalam misi perdamaian dunia. Politik luar negeri Indonesia memegang prinsip bebas aktif. Terdapat 3 nilai yang dianut dalam politik luar negeri Indonesia. Pertama, politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk mewujudkan kepentingan nasional khususnya dan kepentingan pembangunan. Kedua, politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk menegaskan kembali bahwa Indonesia memegang prinsip bebas aktif yang tidak berpihak pada imperialisme maupun kolonialisme. Ketiga, politik luar negeri mempresentasikan bahwa Indonesia turut ambil bagian dalam upaya ketertiban dunia. Ketertiban dunia tersebut salah satunya adalah stabilitas di wilayah Asia Tenggara, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam pembangunan nasional. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, politik luar negeri Indonesia memegang prinsip bebas aktif. Peranan Indonesia dalam rangka turut menciptakan perdamaian dunia. Bebas berarti Indonesia tidak memihak pada nilai-nilai di luar yang diajarkan dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sementara aktif berarti Indonesia bersikap aktif dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Konsep bebas aktif berlandaskan pada Pancasila yang juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam melaksanakan hubungan luar negeri Indonesia perlu berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut diantaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan jelas mencantumkan beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut dijadikan sebagai dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang terbagi menjadi 4 alinea. Di alinea pertama, Indonesia anti kolonialisme dan berupaya untuk menghapuskan setiap penjajahan. Alinea kedua, perjuangan bangsa Indonesia ditujukan untuk mewujudkan kemerdekaan, persatuan, kedaulatan dan keadilan. Dengan mewujudkan hal-hal tersebut, maka Indonesia dapat mengembangkan hubungan antar bangsa. Alinea ketiga, bangsa Indonesia meyakini bahwa saling tolong-menolong antar bangsa mampu mewujudkan kemerdekaan bangsa. Alinea keempat, terdapat 2 tujuan yang sifatnya internal dan eksternal. Tujuan internal diantaranya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kemudian, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara tujuan eksternal yaitu melaksanakan ketertiban dunia. Apa saja peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia? Sebagai langkah dalam mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia terlibat dalam organisasi dunia sebagai berikut. Pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950. Seperti yang tercantum dalam piagam PBB, tugas dari anggota PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bentuk kontribusi dalam PBB, maka bangsa Indonesia bergabung dalam sebuah komite khusus. Komite khusus tersebut ditujukan sebagai kepedulian bangsa terkait situasi sehubungan dengan implementasi deklarasi. Deklarasi tersebut berisi tentang upaya kemerdekaan bangsa yang terjajah. Sikap Indonesia berikutnya adalah meminta kepada Komite 24 untuk membuat sebuah rekomendasi yang konkret pada tanggal 20 Desember 1971. Sikap Indonesia tersebut tercatat dalam piagam PBB nomor 2909. Rekomendasi tersebut mampu membantu Dewan Keamanan dalam upaya pertimbangan-pertimbangan yang tepat sehubungan dengan wilayah penjajahan. Kedua, Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Kolombo diselenggarakan pada April 1954, sementara Konferensi Bogor diselenggarakan pada Desember 1954. Pada Konferensi Kolombo, Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan antara negara-negara merdeka di Asia dan Afrika. Pertemuan tersebut mengusung tujuan ganda. Tujuan pertama, meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh Perang Dingin. Tujuan yang kedua, meningkatkan perjuangan melawan penjajahan. Sementara itu, Konferensi Bogor menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya mengadakan KKA di Bandung pada bulan April 1955, menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor, menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika bermula dari Perang Dunia II yang telah berakhir. Berakhirnya Perang Dunia II memunculkan 2 kekuatan adidaya baru, di antaranya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada saat itu, Amerika Serikat memelopori berdirinya Blok Barat. Blok Barat disebut juga dengan blok kapitalis atau liberal. Sementara Uni Soviet memelopori kemunculan Blok Timur. Blok Timur juga disebut dengan blok sosialis dan komunis.
Sejak abad ke-15, kawasan Asia Afrika mengalami masalah penjajahan yang krusial, walaupun sejak tahun 1945 memperoleh kemerdekaannya. Misi Garuda. Pada 26 Juli 1956, Indonesia tergabung dalam United Nations Emergency Forces atau UNEF dengan menyumbang 550 militer. Ide terbentuknya misi Garuda berawal dari adanya konflik di Timur Tengah. Saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Serangan tersebut menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk UNEF. Indonesia telah mengirim misi Garuda 1 sampai misi Garuda C2. Menurut data Kementerian Luar Negeri, pada Senin 20 Maret 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Terbentuknya deklarasi ini menentukan luas laut teritorial Indonesia. Ide pembentukan deklarasi Juanda adalah tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasakan hukum laut Indonesia saat itu yang berdasarkan Ordonansi Laut dan Daerah Maritim tahun 1936 dari Belanda tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Kerugian yang dibuat dari adanya kebijakan tersebut adalah kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya dengan bebas. Akhirnya, melalui deklarasi Juanda, dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut, diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar.